Selamat siang pemirsa setia channel CNN Cinta Nusantara Negeriku. Menyikapi situasi yang seolah tak berujung dari tahun 2013 yang lalu, sejak panitia pengadaan tanah P2T Kota Depok menerbitkan appraisal atas tanah warga Eks-Tetu Krukut sebagai penggarap tanah negara dengan itikat baik sesuai Perpres nomor 71 tahun 2012 pasal 17 ayat 2 huruf F, berhak mendapatkan uang ganti rugi atas tanahnya yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Desari Depok Sawangan Antasari sebagai proyek strategis nasional. Kemudian pada tanggal 5 September 2017, kasus hukumnya dengan Verpondeng mulai bergulir hingga saat ini. Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 2018, terbitlah kutipan dari KJPP Immanuel Joni dan rekan tentang resume harga ganti kerugian, bahwa itu membuktikan warga Eks-Tetu Krukut berhak mendapatkan uang ganti ruginya. Minggu, tanggal 22 Mei 2022, 6 koordinator yaitu Roni Ibrahim, Abdul Rojak, M. Sarifal, Husni Thohir selaku LPM Krukut, Ustadz Bahrudin SAG, Rama Kinoy sebagai panitia acara silaturahmi, sharing, refleksi dan koordinasi langkah-langkah ke depan, mengingat sudah cukup waktu, uang, tenaga dan pikiran yang telah dikeluarkan, dicurahkan oleh warga untuk berusaha mengambil apa yang oleh BPN sendiri disebut merupakan hak penggarap yang dibuktikan dengan dikeluarkannya nilai nominatif oleh BPN. Berlokasi di terowongan Tol Desari SMPN 13 Krukut, acara dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pemirsa, saya akan mencari informasinya dengan tokoh masyarakat sekaligus panitia acara kegiatan hari ini. Pak Haji, mohon dijelaskan nih kegiatan hari ini itu seperti apa? Baik, diadakannya pertemuan ini kami mengumpulkan warga masyarakat kelompok-kelompok ini. Sebetulnya tujuan utamanya adalah di momen yang sangat pas, ya momen Lebaran Idul Fitri, kami mencoba menyatukan kembali tali silaturahmi yang kemarin tercerai-berai. Alhamdulillah mereka menyadari semua bahwa intinya adalah persatuan dan kesatuan. Apapun itu kalau dengan bersatu, insya Allah kita akan berhasil. Saya dan mewakili teman-teman ini pengen jawaban juga, walaupun memang kita sudah sama-sama tahu ya melalui grup WA dan sebagainya apa yang kita alami saat ini atau ending dari proses hukum yang kita jalani sampai saat ini itu apa. Tapi itu bukan menjadikan kita lemah terus menyerah, karena kita masih punya orang-orang hebat yang saya bilang tadi ya, punya orang-orang hebat yang tentunya mereka lebih mengerti dari kita paling tidak ya, mengerti secara hukum dan mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan mengerti apa yang harus ya mereka perjuangkan. Kita ambil langkah-langkah teman-teman, kita perlu ambil langkah teman-teman. Ya Allah perlu kita ambil langkah. Nah langkah itu apa? Nanti kita simpulkan dari pemaparan orang-orang yang kita percaya ini, dari mereka-mereka yang kita percaya ini. Nah melalui itu nanti kita boleh akan mengadakan pertemuan lagi. Bagaimana sih langkah selanjutnya? Bagaimana sih tindak lanjut? Misalkan kayak kita harus demo istana atau ke Depok dengan semua hadir dan saya siap. Mungkin Ustadz baru siap, teman-teman juga siap untuk bicara di depan keras, lantang dan tegas. Ayo kita bela ini uang kita, ini harapan kita satu-satunya. Yang sama-sama kita hormati, yang mempunyai hajat, kalau saya bilang dalam rangka pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Di sini ada Ustadz Roni, ada Bang Kinoy, serta di sini ada Ustadz Bahrudin, Ustadz Doni Hadian, sama Hati Masud. Semua dah. Pertama dalam hal ini kami atas nama pribadi sekaligus atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krukut
ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dalam pertemuan pada pagi ini bisa mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat dan bisa realisasi untuk kita bersama-sama. Bahwa untuk gugatan ketiga ini merupakan sama copy paste dengan penggugat yang kedua yang dulu sudah mencabut namun menggugat kembali. Nah, sehingga untuk dipahami sebagai nomenklatur pengetahuan kita bahwa kita ini digugat 3 kali menggunakan kuasa hukum, ahli waris dan alat bukti yang berbeda. Itulah yang jadi alasan yang kita ikuti selama ini. Yang jadi permasalahan 3 kali karena hakim memutuskan memenangkan perponding. Seperti disampaikan dari Pak LKM ya, saya mungkin di antara semuanya saya yang paling gotok katakanlah begitu ya, paling gotok mengetahui permasalahan ini. Gitu. Memang dulu Pak Bobi ya, saya kenalnya kan anak muda karena saya agak merasa muda itu kalau saya mohon maaf. Gitu. Pak Bobi dan Pak Yunus, ya, Pak Yunus, ya jadi pernah datang ke rumah saya gitu. Di awal-awal nih mohon maafnya, di awal-awal belum ada masalah. Candaan anak-anak muda itu bahasa dia ngapain sih terus sudah miskin tuh, mau sekarang ngurusin tenaga lapang sih bilang begitu dulu. Jadi akhirnya saya abaikan lah waktu itu gitu. Akhirnya menjelang putusan pengadilan tinggi untuk perkara itu kan baru kemudian menurut saya agak serius begitu ya, karena sudah masuk ke ranah hukum dan kemudian menjadi mengganggu atau terhambatnya warga eksekutif untuk menerima kerugiannya. Nah, situ saya agak sedikit serius gitu Pak. Ya, yang datang ke saya hanya beberapa orang saja waktu itu ya, dulu bareng-bareng dengan ya waktu itu sebenarnya jalurnya juga jalur akar rumput, saya cerita padanya ya, akar rumput ya, sehingga begitulah berjalannya waktu termasuk ada Bang Wawan dan lain-lain itu ada sekitar 20-an orang barangkali ya. Tentu cara pandang saya berdasarkan apa yang saya ketahui, apa yang saya baca dan apa yang saya alami, sehingga kemudian kita menggunakan jalur yang ada melalui Komnas HAM waktu itu kan. Mulailah ada apa petunjuk lah antara begitu ya, intinya bahwa tanah eksekutif itu merupakan kekayaan negara, tanah negara. Kira-kira begitu. Nah, kemudian dari surat itu dan kebetulan juga sudah ada yang memberikan kuasa kepada firma Bumita, kemudian dari firma Bumita pada gubernur Jawa Barat, yang kemudian dijawab oleh sekdanya yang menggunakan keterangan yang dari Komnas HAM itu. Kemudian mendapatkan informasi tentang adanya Perpres nomor 60 tahun 2020 di mana Septu Kultur juga masih tercatat sebagai aset negara. Jadi seperti yang saya sampaikan terakhir, mungkin tidak mungkin. Saya kira dengan katakanlah keterangan yang kemudian diberikan dalam bentuk surat sehingga menjadi bukti itu sudah cukup lah, itu menurut saya bahwa itu akan sedikit membuat terang bahwa tanah sektor adalah tanah negara. Pegang jilat kan kita udah ngurusin selama bertahun-tahun. Ini fakta. Saya aja ngurusin itu semenjak tahun 90 saya udah pegang. Bapak saya dagang, saya disuruh pegang dari tahun 90. Sekarang 22 berarti sudah 30 tahun saya pegang. Iya. Jadi itu pun sudah menjadi bukti sebetulnya. Kesalahannya semua lini sektor yang dari atas sampai bawah jelas tidak ingin masyarakat mendapatkan kenikmatannya. Ini jelas. Emang dari atas sudah pengen begitu. Aturannya tidak begitu. Kita angkat satu leader gitu ya, yang memang dia paham, dia berlari kencang, dia punya jejaring yang bagus gitu. Kita dukung dia gitu Bapak Ibu. Kita bisa manfaatkan media sosial gitu Ibu. Media sosial itu benar-benar langsung didengar, langsung dibaca oleh orang-orang yang berkepentingan. Kita kompak misalnya, kita demo di sana, kita kan belum pernah coba ya. Untuk itu kita bentuk sekarang ini panitianya siapa. Bapak koordinator yang di depan ini kan bisa mengkoordinir kita. Ketuanya siapa? Iya kan? Nah, wakil-wakil siapa nih yang di depan ini? Kita bisa kok.
Selamat siang Bapak. Siang Bu. Dengan Bapak siapa ini? Pak Jamin Mintarha. Bapak bagaimana tanggapannya dengan diadakannya kegiatan hari ini? Ya, kalau menurut saya baik, apalagi sini terkumpulnya warga, tokoh-tokoh masyarakat Eksetu itu yang pada berkumpul, ditambah lagi dengan adanya firma hukum. Saya malah lebih yakin lagi dengan kedepannya. Dan semoga nih kedepannya para instansi yang terkait semoga bisa membantu kami warga Eksetu yang selama ini terumbang-ambing nggak punya kejelasan gitu. Bapak, di acara ini kan saya lihat ada Bapak Yakub T. Saragih ya. Apa alasannya beliau diundang dalam acara ini? Baik, Bapak Yakub T. Saragih ini salah satu yang kami percayakan untuk menangani perkara kami sebagian warga masyarakat yang Eksetu ya, maksudnya warga Eksetu, dan beliau ini berkomitmen untuk menempuh jalur-jalur hukum yang memang dia kuasai dan sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Bagaimana proses hukum ini kita harapkan bisa berjalan dan sesuai dengan harapan kita bisa kita tempuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya beliau juga kan pemuka masyarakat, tokoh masyarakat. Di samping dia juga berafiliasi dengan banyak relasi, terutama kepemudaan, banyak berkecimpung juga di masyarakat. Kemudian juga banyak menangani masalah hukum yang ada di wilayahnya. Yang pertama karena beliau pertama menguasai wilayah. Dia berfirma hukum di wilayah Limo. Dia juga menguasai atau membela hak-hak masyarakat yang ada di wilayah Limo, dan paling tidak dia menguasai, kalaupun tidak dari mulut ke mulut, dia bisa melihat fakta langsung bahwa memang ya beliau ini menurut saya paslah untuk menangani masalah ini. Yang ketiga, tentunya memang semua kelompok-kelompok yang terpisah atau kelompok-kelompok warga Eksetu yang ada 5 kelompok itu, sebetulnya kita berikan kepada 5 orang perwakilan kelompok-kelompok yang kita anggap leader-leader. Ya, ada Pak Safrial, ada Pak Husin Tohir, ada Pak Rojak, Pak Ustadz Bahrudin, dan saya sendiri. Itu sebenarnya mewakili kelompok-kelompok tertentu yang mereka setiap kelompok itu diberikan 5 undangan ya untuk mengundang siapapun yang menurut mereka bisa mewakili pada saat pertemuan itu ya, untuk mewakili jika ada masalah-masalah hukum yang ditanyakan oleh warga masyarakat atau kelompoknya. Kalau dia tidak bisa menjawab, ada orang di belakang yang siap menjawab secara hukum. Kalau saya menjawabnya secara ayo omongan saya, omongan warga masyarakat ya begini omongannya. Apalagi kita orang Betawi ya begini caranya. Tapi kan secara hukum kan beda lagi jawaban-jawaban yang harus dan saya itu kurang menguasai. Mungkin beliau nanti yang menguasai. Makanya saya bawa beliau. Di samping beliau mumpuni dan memang mengerti hukum, dan kebetulan saya memang mewakilkan permasalahan saya kepada beliau. Mewakilkan permasalahan kami maksud saya kepada beliau selaku firma hukum yang kami percayakan untuk menangani permasalahan kami. Ya, sehingga kami berharap dalam refleksi pertemuan itu paling tidak pertama membangkitkan semangat juang para masyarakat warga Eksetu yang memang itu haknya untuk bisa segera dibayarkan. Yang kedua mungkin ada terobosan-terobosan. Saya mengharapkan sih ada terobosan-terobosan baik hukum maupun non litigasi atau apapun bentuknya, terobosan-terobosan itu yang paling tidak bisa memberikan titik terang bagaimana solusi permasalahan Setu ini bisa ada solusinya atau bisa segera dibayarkan. Dan yang terakhir tentunya mengetuk para pihak-pihak maksudnya pejabat-pejabat yang mengetahui permasalahan ini secara persis dan seharusnya memenangkan warga masyarakat untuk dibayarkan, atau paling tidak menjembatani, memfasilitasi supaya ini masyarakat sudah tidak terkatung-katung lagi haknya yang memang harapannya itu-itunya supaya bisa segera terselesaikan permasalahan Setu.